bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kurangin dikit. Bu Barda, geser ke sebelah sini coba. Gua di kamar mandi coba. Kepala di panggung, kurang tinggi kayaknya lah. Udah, ininya kayaknya mirip. Panjang deh. Sebelah sini, di sebelah sini, pojok sini. Nih, panggung di panggung. Sebelah sebelah sini. Belakang lemari aja. Coba nyala nggak? Itu mangkok kira. Baterainya habis kan? Itu baterainya tadi. Baru ganti. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bang, ini kadang ini. Gua jangan orang coba yang deh. Malum baru. Jadi macet-macet. Alhamdulillah. Sohibul Bait Ibu Hajah Diana beserta keluarga, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dipanjangkan rezekinya, dan insya Allah dimuliakan Allah di dunia wal akhirah. Juga kepada sahabat-sahabat Semangli yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah langkah-langkah kita dari rumah ke Jakarta ini insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya, mudahkan segala urusannya, insya Allah juga dimuliakan Allah di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Alhamdulillah, dari rumah niatnya untuk menuntut ilmu karena ini pengajian. Insya Allah kita ada di taman-taman surga di dunia. Dan insya Allah juga kita akan bersama-sama pula di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur selamanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini
kita dapat bermuajahah, bertemu muka dalam rangka pengajian 2 bulan sekali SMA Negeri 5 Bogor. Mudah-mudahan Allah berikan keridhoannya. Kita ada di tempat yang mulia ini, Allah tambahkan ilmu kita. Insya Allah yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Kiai Haji Burhanuddin Kosasih. Salawat dan salam selamanya kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya hingga kita bisa bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pengajian kita dibuka dengan pembukaan, ketiga sambutan dari Sohibul Bait, kedua sambutan dari ketua alumni, keempat tawasul dan doa, kelima tausiah, keenam musofahah, ketujuh isoma, dan yang terakhir foto bersama. Kita mulai saja acara pengajian ini dengan suratul Fatihah. Ala hadhinya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkenannya lah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan pengajian rutin 2 bulanan Semanli lulusan tahun 87, dan bertepatan juga dengan 3 tahun suami saya meninggal. Jadi izin bapak-bapak, ibu-ibu, saya gabungkan acaranya di sini biar lebih afdol aja kalau menurut saya sih. Karena kebetulan saya dan anak-anak tidak melaksanakan tahlilan, jadi saya laksanakan tahlilan di sini saja biar lebih afdol. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman Semanli. Alhamdulillah saya bersyukur banget. Terima kasih banyak. Banyak sekali yang bisa datang, walaupun mungkin jauh ya Bu ya, dibanding tempat bapak-bapak ibu-ibu di Bogor. Tapi alhamdulillah semua bisa datang memenuhi undangan saya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dan apa yang kita usahakan hari ini, Allah akan terima pahalanya yang berlimpah untuk semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama keluarga, dan semoga semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada penerimaan saya yang kurang. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Diana sambutannya. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan suami dari Ibu Hajah Diana Allah terima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan kelapangan di alam kuburnya, diterangi di alam kuburnya, dan insya Allah surga tempatnya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insya Allah doa-doa kita dan pahala surat Al-Fatihah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk suami Ibu Hajah Diana. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, kita dengarkan
sambutan dari Ketua Alumni oleh Bapak Agus Rojan. Kepadanya wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sampaikan kepada ibu dari teman kita, Nurdi Basuki, yaitu Ibu Nurjani binti Mat Latif, ya, di semalam jam 10 meninggal dunia di Cirebon. Jadi kita lanjutkan, kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah, ternyata hari ini kita mendapatkan undangan dari Hajah Diana di sini, dan saya hitung sekitar 50 orang yang hadir, dan alhamdulillah sekali banyak. Ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang belum bisa ikut gabung suatu saat nanti bisa bergabung kembali. Ya. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih. Saya tidak salah pilih, ya, saya mewakili dari alumni memilih Pak Agus Sofyan dengan Ibu Hajah Barda sebagai kerohanian, ya. Jadi kayaknya klop nih berdua, cocok ya. Duet mau pokoknya. Nah, nanti programnya untuk tahun depan nanti akan disampaikan oleh Kang Agus, ya. Tahun depan nanti digilir, jadi kita langsung buka nanti. Buka tahun depan siapa yang akan jadi tuan rumah, ya. Tidak selamanya harus menyediakan makan, tidak, ya. Jadi yang penting adalah persahabatan kita, ya, silaturahmi kita tetap berjalan 2 bulanan, ya. Selain dari itu biasanya kan di luar itu kita juga ada acara-acara. Memang kita sedang kumpulkan beberapa kegiatan. Nanti mungkin setelah acara saya akan perjelas lagi kegiatan untuk alumni tahun 2024. Ya. Yang terdekat adalah nanti bulan Desember, ya, yaitu pelepasan yang tertunda. Ya. Yang paling dekat, ya, pelepasan yang tertunda. Ya, tinggal kita nanti saya sudah umumkan di grup, di WA grup. Tinggal nanti pendaftarannya ke Korlasnya, ya, ke Korlasnya. Ya, Insya Allah kita bisa berjalan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Ibu Hajah Diana yang bertepatan untuk menjadi tuan rumah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sambutannya Bapak Ketua Alumni yang begitu jelas ya ibu-ibu. Bapak-bapak jelas tidak? Kalau sudah jelas tidak perlu diterangkan lagi ya. Yang keempat, tawasul dan doa. Untuk tawasul akan dipimpin oleh Bapak Agus Sofyan selaku Ketua Bidang Kerohanian, dan doa arwah akan dipimpin oleh Bapak Sarif. Silakan ibu-ibu untuk khusus kita tahlil dan membaca Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Sofyan. Pakai jubah. Pakai jubah. Rekan-rekan semua, mari sejenak kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tawasul untuk almarhumah rekan kita semua yang sudah meninggalkan alam dunia ini terlebih dahulu, dan juga guru-guru kita, dan yang paling utama yaitu dikhususkan untuk almarhum
suami dari Ibu Hajah Diana yang pada kesempatan kali ini bertepatan dengan haul yang ketiga barangkali, dan juga kita akan membaca surah Yasin satu balikan kita bersama-sama, dan alhamdulillah surat Yasinnya sudah tersedia, dan sebetulnya sudah ada juga surat Yasin yang disediakan Ibu Hajah Diana itu khusus untuk pengajian. Ya alhamdulillah terpakai sampai kemarin ya, pengajian yang ke-11 ya, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, dan mudah-mudahan apa yang diinfakkan oleh Ibu Hajah Diana ini menjadi pahala yang mengalir ya, yang setiap saat mengalir kepada khususnya almarhum suaminya Ibu Hajah Diana dan juga kepada Ibu Hajah Diana. Mari kita beristighfar bersama-sama. Semoga wasilahnya beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadrati habibina syafi'ina qurrati a'yun sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Sayyidul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jami'an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakr bin Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ila baqiyati sahabati ajma'in. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil malaikatil muqarrabin wal kharubin khususan muslimin min ahli samawati. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'il awliya'i wal ulama'i was suhadi was sholihin khususan ila kutubi rabbani syaikhina Syekh Abdul Qaddasallahu sirrahul 'azim. Sayyulillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sunan arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa susun bismillahirrahmanirrahim bisa summa khususun ila ruhi 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 Susun ilahi Semua susun ilahi Semua dan ilahi Ususun ilahi Ususun Ususan ilahi Ususan 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 ilahi Ususan ilahi hati Ibu Nurjani Fisika Sayyulillahi lahumul Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ajhadiyatuna semua khususun ya Allah kubur semua khususun ila arwahi min jihati ala hadirin di hajjal bait Quluhum sayyulillahi lahumul Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita bersama-sama untuk membaca surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim linundira qauman Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ada suara sih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ma yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yumaghidul wasdara wajhika karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha min maq'ana darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wa hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir. Suaminya siapa namanya? Kemudian Putri Hascahyo. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa dukhul jannata maswahu. Allahumma ighfir, sebutin nama suami, nama istri. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum wa dukhul jannata masahum. Allahumma la tahdim adhum wa la taftina ba'dahum wa ghfir lana wa lahum. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbun haqqan wa nahnu 'abduka riqan wa anta lam tazal jalika ahlan. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya ma'mana kulli mahif yasir alaina kulli asir fataisiru asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtuju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta rabbuna haqqan wa anta rabbuna haqqan wa anta rabbuna haqqan. Rabbik filana wa liwalidayna warhamhuma rabbana saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma rabbana saghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma rabbana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yasin, doa arwah sudah selesai dilaksanakan. Insya Allah doa-doa yang telah kita sampaikan Allah terima dan sampai kepada almarhum. Alhamdulillah, dengan wasilah Ibu Hajah Diana kita dapat melaksanakan membacakan surat Yasin dan lainnya. Karena apa? Rasulullah berkata, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil akhir.
Karena bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi siapa aja yang mengamalkannya. Mudah-mudahan pembacaan tadi surah Yasin akan mendatangkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, sampailah kita kepada acara yang utama, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Burhanuddin Kosasi MA, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amal Al-Islam Bogor. Kepada Al-Mukarram kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk ke surga. Mau masuk ke surga? Syaratnya mati dulu. Mau mati mau? Ya. Jawab salamnya yang kompak, yang serempak, yang jawab salamnya semangat. Saya doain mudah-mudahan yang sedang punya kesusahan oleh Allah dimudahkan urusannya. Yang sedang banyak dosanya mudah-mudahan oleh Allah diampunkan dosa-dosanya. Yang sedang banyak hutangnya mudah-mudahan oleh Allah dilunasi hutang-hutangnya. Yang aminnya kencang ketawa. Bayar. Jodoh katanya Pak. Jodoh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, mudah-mudahan Allah muliakan Shahibul Bait pada kesempatan siang hari ini, Ibu Hajjah Dianah beserta keluarga besarnya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Ibu Hajjah Dianah, orang tua kami, senantiasa diberikan oleh Allah terus nikmat kesehatan. Oleh Allah senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya. Oleh Allah dimudahkan segala urusannya. Oleh Allah ditebalkan dompetnya. Syukur-syukur selalu bisa pergi ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i di
di antara Bukit Sofa dan Marwah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, tur melalui Lautan Merah, pulang-pulang ke Indonesia bisa kebeli sawah, hartanya berlimpah ruah, mobilnya mewah, rumahnya megah, keturunannya soleh dan solehah. Insya Allah jika mati-matinya pun dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mau didoain begitu Bu? Wani piro. Hati dulu. Pinter lo. Bapak Ibu, Bu, izin saya berdiri boleh apa enggak? Boleh. Karena istri saya senang kalau saya berdiri. Kelihatan ganteng ya. Asal jangan seputarnya ditabrak. Ini Bu Haji Dia, subhanallah, Bu Haji Diana ini kemarin alhamdulillah Bapak Ibu, beliau ikut haji bersama dengan rombongan kami ya. Dari awal kita mengawal ya perjalanan beliau melaksanakan ibadah haji selama berapa hari Bu? 24 hari ya. Program haji furoda yang langsung tanpa antri langsung berangkat, dan saya sendiri yang mengawal tawaf sa'inya beliau karena memang uzur ya. Beliau pakai skuter, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tidak apa-apa, karena Nabi juga pernah menyontohkan dulu ya para sahabatnya tawaf sa'i pakai tandu, padahal mereka sehat. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum berangkat ke Tanah Suci tahun ini bisa berangkat semuanya. Amin ya robbal. Banyak cara menuju Tanah Suci. Ya saya insya Allah tiap tahun berangkat membimbing jamaah haji. Tahun ini saya sudah ada 7 jamaah. Ya program haji mandiri, kilat langsung berangkat tanpa antri. Berapa biayanya Ustaz? Sangat mudah dan murah. Insya Allah hanya 175 juta langsung berangkat haji. Ada. Saya sendiri yang langsung bimbing langsung. Gak berangkat 1000% uang kembali. Insya Allah. Saya sudah ada 7 orang Bapak Ibu. Insya Allah yang mau ada kemudahan, ada rezeki, konsultasi haji umroh ada semua. Insya Allah. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah keterangan qala al-hukama, telah berkata salah seorang ulama bahwasanya yastaqbilu ibnu adama arba'an nahbatin, yang artinya yastaqbilu akan menghadapi siapa ibnu adama, anak Adam. Siapa itu anak Adam? Ya semua kita. Apa yang akan dihadapi oleh semua kita? Arba'a nahbatin, 4 macam rampasan. Apa? 4 macam rampasan. Apa Bu? Bu? Apa Bu? 4 macam Ketika kita mendengar kata rampasan, ini konotasinya negatif, betul? Tidak perlu menunggu persetujuan, tidak perlu menunggu konfirmasi dari kita sekalian. Kalau memang sudah tiba, siap nggak siap, ya wayang nawai harus siap, betul? Rela nggak rela, ya wayang nawai harus rela. Pertanyaannya hadirin, apa yang bakal dirampas dari umat manusia? Yang mau gak mau, dia harus mau. Yang pertama adalah yantahibul malakul maut ruhahu. Yang bakal dirampas dari umat manusia, enggak tua, enggak muda, semua kalau sudah tiba waktunya
yang bakal dirampas adalah ruhahu, yakni ruhnya kita. Apa Bu? Nyawanya kita. Ketika sudah tiba, maka akan datang juga pada waktunya. Pertanyaannya hadirin, siapa yang bakal merampas ruh yang berada dalam diri kita? Al-malakul maut, malaikat sang penjemput kematian, alias malaikat dimanapun itu kita berada, betul? Sedang apapun itu kita, ketika itu malaikat oleh Allah sudah diperintahkan menghampiri kita. Kata Allah disebutkan dalam Al-Quran, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang Allahnya lemes amat. Udah pada makan apa belum? Pantas saja dari tadi salam juga Allah. Kelihatan ini dari pagi belum sarapan kayaknya. Melehoi betul ini. Ayo kata Nabi, kalau ayat-ayat Allah dibacakan yang kompak apa? Bapak Ibu jawab Allah. Setuju? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah tiba, dimanapun itu kita berada, sedang apapun itu kita, tidak ada satupun manusia yang bisa mengakhirkan mati, dan juga tidak ada satupun manusia yang bisa mendahulukan mati, kecuali mereka-mereka yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Apalagi disebutkan kata Nabi hadirin, bahwasanya al-mautu ya'ti baghtatan. Yang namanya mati misterius, Pak. Yang namanya mati datangnya dadakan, Bu. Gak kenal usia, gak kenal aktivitas dia sedang apa. Kalau memang ajal sudah tiba, istir juga pada akhirnya. Betul. Makanya hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kata Nabi disebutkan, nih pesan banget buat kita, bahwa syarat mati yang pertama itu nggak mesti tua. Ya Bu, ya Pak ya. Syarat mati nggak mesti tua. Maka jangan terlena dengan masa muda kita. Ah, mentang-mentang masih muda, saya mah tenang aja Pak Ustadz. Kenapa? Wah, mati saya masih lama. Kata siapa? Betul. Masya Allah. Saya sebelum Covid 2020 awal sempat saya ceramah di negeri Hong Kong. Saya ketika naik taksi, persis banget sebelah saya itu ada orang yang sedang mengendarai mobil. Ketika lampu merah, dia enak sambil bersiul pegang setir, Pak. Ketika berubah dari merah ke lampu kuning, dari kuning mau jalan ke lampu hijau, ini mobil kagak jalan-jalan. Dari belakang sudah melaksoni titit gitu kan. Orang dikira dia ini mungkin udah habis bensinnya, atau mungkin sudah mati mesinnya. Ternyata didapetin semua turun, dicek, inna lillahi wa inna ilaihi. Orang mati dalam keadaan pegang setir. Naudzu, usianya ya paling 37 tahun, Pak. Masih dibilang sangat muda. Tapi kalau memang ajal sudah tiba, nggak kenal dia sedang apa, nggak kenal dia sedang di mana. Kalau ajal sudah tiba, dia juga pada akhirnya. Naudzu, subhanallah. Tuh, maka jangan terlena dengan usiamu. Tapi biasanya, Pak, Bu,
Yang udah-udah biasanya kematian akan menghampiri yang tua duluan, baru yang muda belakangan. Betul apa betul? Wah, yang betul satu orang doang. Jangan-jangan ini tua semua lagi. Atau dibalik biasanya nih Pak Bu, ya, yang muda itu belakangan, malah yang tua malah duluan. Itu sama aja ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, jangan terlena dengan usiamu muda. Yang kedua, kata para ulama hadirin, karena mati datangnya dadakan, nggak kenal dia sedang di mana, nggak kenal dia sedang apa. Yang kedua, jangan terlena dengan masa sehat kita. Kenapa? Karena syarat mati nggak mesti sakit. Betul. Coba kita perhatikan. Beberapa banyak pasien di rumah sakit, tusuk kanan sudah, tusuk kiri sudah, hampir semua diimpus Pak. Tahunan sudah di rumah sakit. Dasar memang ajalnya belum tiba, nggak modal-modal. Sementara itu orang masih anak muda, sehat selalu fisiknya, nggak pernah dia masuk rumah sakit. Sekalinya sakit, langsung inna lillahi wa inna ilaihi. Di kampung saya tahun kemarin usia masih di bawah 40 tahun, jam 9 pagi muncul hari Minggu Pak. Jam 11 masih ududnya di Samsu. Rokoknya ududnya udud di Samsu, kopinya kopi Leo. Wah. Apa tuh ya? Maaf pecinta kopi Leo. Jam 11 Pak, innalillahi na'udzu. Maka hadirin, jangan terlena dengan masa sehat kita, jangan terlena dengan masa muda kita. Dipesan oleh Nabi, aktsiru min dzikri hadimil ladzat al-maut. Perbanyaklah oleh kita untuk ingat sang pelebur kenikmatan, penghancur kelezatan, yaitu ingat untuk memperbanyak mati. Betul. Kenapa? Karena dengan selalu memperbanyak ingat mati, kita yang selama ini lalai, penuh dengan dosa, penuh dengan kelalaian, kita akan semakin mengajar Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat akan mati, kata para ulama, kita pun akhirnya akan semakin hidup optimis. Kalau ingat akan mati, kita pun akhirnya bisa memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Menerima, tidak gampang menggerutu dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, bahwa yang bakal dirampas dari umat manusia adalah ruhnya kita. Karenanya kita persiapkan, mudah-mudahan kalau memang nanti ajal tiba menghampiri kita sekalian, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi kita wafat di saat sedang menuntut ilmu dan silaturahmi seperti ini. Masya Allah. Ini teman-temannya Bu Haji ya, teman-teman SMA ya Bu ya. Masya Allah. Ini udah rutin ya pengajian Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini kebiasaan yang baik ini terus kita lanjutkan ya dimanapun. Amin ya Rabbal. Ini nggak jarang yang seperti ini ya, jarang-jarang yang seperti ini. Terus diabadikan Bu pengajian seperti ini. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, syukur-syukur kalau memang ajal tiba saat silaturahmi dan menuntut ilmu. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang sedang menuntut ilmu itu sama dengan jihad di jalan Allah. Kalau mati dalam keadaan jihad di jalan Allah, sudah pasti nanti balasannya mati syahid, yaitu berupa surga. Mau mati syahid? Mau masuk ke surga? Mati aja sekarang. Sedang nuntut ilmu ini Bapak. Nah itu yang pertama.
Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, apa yang bakal dirampas dari kita umat manusia yang tidak perlu menunggu persetujuan dari kita. Ketika sudah tiba, rela enggak rela harus rela. Yang kedua, wayantahibul warathatu malahu. Apa Bu? Pak? Apa Pak? Ngerti apa enggak? Ngerti apa belum? Kalau kita kan bukan orang Arab ya, harus diterjemahkan dulu ke bahasa orang Cijantung ini. Yang kedua, wayantahibul warathatu malahu, yang bakal dirampas dari umat manusia setelah nyawanya adalah malahu, hartanya. Apa Bu? Harta kita yang selama ini dikumpulkan oleh kita, bekerja siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, gak kenal siang, gak kenal malam. Tapi ketika ajal sudah menjemput kita, semua harta yang sudah dikumpulkan oleh kita, gak ada tuh satupun yang akan dibawa oleh kita. Betul. Pertanyaannya, hadirin, siapa yang bakal merampas harta-harta yang kita punya? Siapa? Al-warathatu, para ahli waris kita, keturunan-keturunan kita besoklah yang akan menghabiskan harta-harta yang selama ini kita punya. Betul atau betul? Terus harta kita yang mana sih Pak Ustadz? Harta kita adalah harta yang dinikmati sekarang di alam dunia oleh kita. Itulah harta miliknya kita. Adapun yang masih didepositkan di dalam bank, adapun yang diinvestasikan dalam sebuah perusahaan, kalau kita belum nikmatin sekarang, itu kira-kira milik kita apa bukan? Milik siapa? Ahli waris kita. Subhanallah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya hadirin, ketika dia hidup di alam dunia bangga dengan rumah megahnya, wajar saja. Tapi ingat hadirin, ketika ajal sudah menjemputnya, rumah megah, bah semua istana pernah ditempatinya, itu pun juga bakal ditinggalkannya, diganti dengan rumah idaman, rumah masa depan, ukuran 2x1 alias udah punya rumah masa depan belum? Nggak boleh Pak. Yang kedua, tatkala dia hidup di alam dunia angka dengan mobil mewahnya, wajar saja. Tapi tatkala nanti ajal sudah menjemputnya, mobil mewah ratusan juta dia beli harganya, semua juga bakal ditinggalkan Bapak. Yang akan dia pakai sebagai kendaraan terakhir mengantarkan dia ke rumah masa depannya adalah juga sebuah kendaraan, rodanya ada 4. Itu adalah kendaraan yang paling angker di alam dunia. Siapapun yang masuk ke dalamnya pasti akan mati. Itulah yang disebut dengan keranda. Betul atau betul? Berani masuk ke dalam keranda, Bu? Kenapa? Maka itu kata almarhum Zainuddin MZ, itu kendaraan yang paling angker di dunia. Enggak pernah gagal, orang masuk pasti mati. Betul. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika dia hidup di alam dunia bangga dengan apanya? Dengan pakaian mewahnya, branded punya, mahal harganya, wajar saja. Tapi ingat tatkala nanti ajal sudah menjemputnya, kebesaran pakaian yang pernah dikenakannya bahkan ditinggalkan juga, diganti dengan sebuah kain. Warnanya cuma satu, warnanya adalah warna putih. Itulah yang dimaksud dengan kain. Pertanyaannya Bu, kenapa kain itu disebut kain kafan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya.
Karena kita nggak tahu kapan-kapan bakal dibungkus. Betul. Yang keempat hadirin, ketika dia hidup di alam dunia bangga dengan gelar bererotnya. Wah, orang selalu bilang bererot. Depan ada, belakang homo banyak. Bangga dulu dengan gelar yang bererotnya dia punya, wajar saja. Tapi ingat hadirin, ketika nanti ajal sudah menimpa dirinya, semua gelar yang pernah disandangnya tidak ada tuh satupun yang akan dituliskan di atas batu nisan. Semua akan diganti. Yang tersisa gelarnya hanya 3 huruf doang. Yang pertama A, yang kedua L, yang ketiga M, alias semua ternyata perhiasan dunia tidak ada satupun yang akan dibawa oleh kita kecuali satu yang akan menjadi teman setia kita. Ada yang tahu? Nah, betul. Ya, kecuali amalun soleh, kecuali amal soleh. Itulah yang akan menjadi teman setia kita. Itulah yang akan mendampingi kita selama tahunan nanti di alam barzah, alam kuburan. Itulah yang akan menemani kita saat kita dibangkitkan. Itulah juga yang akan menjadi peneman kita saat menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memperbanyak amal soleh. Salah satunya hadir nih per 1 bulan apa per 2 minggu? Per 2 bulan sekali, Masya Allah. Ayo kita luangkan waktu kita. Ayo istirahat dari segala kesibukan dunia kita. Ayo niatkan thalabul ilmi dan silaturahmi seperti ini. Insya Allah di samping berpahala, ini mengekatkan, menguatkan tali persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita. Amin. Ya Rabbal Subhanallah. Itu hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh ini yang harus kita persiapkan. Kenapa? Karena amal soleh saat nanti kita dalam kuburan ini yang memiliki peran luar biasa. Ya, maka betul kata Nabi, Bapak Ibu, tatkala nanti kita akan diantarkan ke dalam kuburan, 3 yang akan mengiringi kita, 2 yang akan balik, 1 yang selamanya akan bareng dengan kita. Pertanyaannya, siapa yang akan ikut mengawal kita? Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Siapa Bu? Keluarganya. Kalau yang meninggal itu bapaknya, istrinya ikut, betul. Anaknya ikut, betul. Cucunya juga mungkin pada ngikut. Tapi ketika nanti bapak sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, pertanyaannya katanya istrinya cinta sehidup semati. Buktinya kalau kita dikuburin duluan, ikut nggak dia dikuburin? Berarti perkataan cinta sehidup semati gombal ya. Hoak loh zaman sekarang. Nggak ada yang hidup cintanya sehidup semati. Ya betul. Yang kedua, siapa yang bakal ngiringin kita saat kita dimasukkan ke dalam liang lahat? Yang kedua, maluhu, apanya? Hartanya, mobilnya ngikut, apalagi uangnya juga ngikut mungkin tuh membayarin orang, ya segala macamnya. Tapi pertanyaannya itu kendaraan, itu harta masuk gak dalam kuburan? Nah, enggak. Dan yang ketiga yang akan mengiringi kita ke dalam kuburan apa? Wa amaluhu, dan amalan-amalan soleh yang pernah dia punya. Itu yang tatkala sudah masuk ke dalam liang lahat, yang gak akan kembali. Keluarga balik lagi, harta balik lagi. Tapi yang ketiga, amalan ini yang terus akan mendampingi kita. Alhamdulillah. Maka kuburan itu sempit apa luas? Pak, Bu, kuburan sempit apa luas? Sempit apa luas? Tapi akan terasa luas kalau kita punya amal soleh. Betul apa betul? Ibu, Bu, Ibu,
Oh, ibu-ibu di mana-mana, nggak di sono, nggak di sini. Kalau sudah datang jeruk, ini paling semangat dah. Benar apa benar? Itu di kampung saya. Di kampung sini. Ya. Kuburan begitu sangat menyeramkan ibu, tapi akan menyenangkan lagi-lagi kalau kita punya amal. Kuburan begitu sangat gelap, tapi akan terang lagi-lagi kalau kita punya amal soleh. Ini yang harus kita perbanyak mumpung kita masih hidup di alam dunia. Amin ya robbal alamin. Subhanallah. Tadi yang pertama yang bakal dirampas dari umat manusia apa Bapak Ibu? Siapa yang merampasnya? Malaikat. Yang kedua yang bakal dirampas apa Bapak Ibu? Hartanya. Siapa yang bakal merampas harta kita? Ahli waris. Makanya hadirin Bapak Ibu, harta itu kata para ulama globalnya hanya dibagi ke dalam 3. Berapa Bu? 3. Yang pertama, ada harta yang besok bakal berubah jadi kotoran. Jadi kok. Yang kedua, ada harta yang besok bakal jadi rebutan. Yang ketiga, ada harta yang besok oleh Allah bakal dikembalikan, tidak akan hilang, bahkan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Pertanyaannya ibu, bapak, kalau ditawarin dengan 3 perkara ini, mau milih yang mana? Wah, benar yang ketiga. Yang pertama, harta itu bakal jadi kotoran. Kalau bagaimana? Kalau kita konsumsi sendirian, punya uang cepek 100.000 jalan-jalan ke Mall Cijantung, ya 15 menit habis. Makan KFC, makan apa lagi tuh? Bu, takoyaki. Minumnya apa? Apa aja. Kira-kira sekarang kita makan, besok berubah jadi warna kuning, alias kotoran. Naudzubillah. Tuh, kalau dikonsumsi sendirian. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, harta itu besok bakal jadi rebutan. Yang bagaimana? Kalau kita cuma disimpan doang. Ketika ajal sudah tiba, tadi bukannya mikirin untuk kesehatan, untuk kesembuhan, tapi malah para ahli waris memperebutkan. Naudzubillah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, harta itu besok oleh Allah akan dikembalikan. Bagaimana kalau itu harta kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, kata Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dalam arti untuk menyebarkan, menguatkan, menyebarkan ajaran Islam, maka itu dia oleh Allah akan dilipat gandakan nanti infak rezeki yang kita berikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Poin yang ketiga dan keempat, insya Allah kita lanjutkan di episode yang akan datang. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini biar surprise, biar buat penasaran. Ini trik Pak Ustadz biasanya, nggak dibahas semua, biar bisa dipanggil lagi. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, ada dalam sebuah pantun disebutkan, boleh saya berpantun? Boleh berpantun? Ikan sepat, ikan sepat, ikan gabus. Cakep ngapa? Lemes amat ketahuan laparnya ini. Ikan sepat, ikan gabus, berendamnya di air tawar, lebih cepat, lebih bagus, karena perut sudah lapar.
Boleh lagi. Boleh lagi. Boleh lagi. Ikan pitik dimakan tikus. Ambil plastik kalau ada makanan bungkus. Berengkes Darmawan. Boleh lagi. Boleh lagi. Ada tikus main di loteng. Pasti lemas. Ada tikus main di loteng. Bungkus. Nanti AA yang nenteng. Bercanda kalau tua ya. Tapi serius juga nggak apa-apa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair Bapak Kiai. Alhamdulillah pemaparannya, tausiahnya begitu mengenang. Sebagai peringatan untuk kita yang masih merasa sangat muda, Pak Kiai, rajin touringnya. Silaturahim. Itu harus ilmu bagus, tadabbur alam. Milu atuh. Ya, alhamdulillah salah satu amal baiknya juga adalah pengajian. Pengajian walaupun 2 bulan sekali, setidaknya rohani kita ada disiram. Jadi sangat menarik, ini adalah pelajaran berharga untuk kita semua, bahwa kita itu jangan lalai dengan umur kita yang merasa kita masih muda. Karena usia itu, maut itu tidak memandang usia, tidak memandang waktunya, bisa di mana aja, kapan saja, tidak mengikuti tua. Seperti kata Pak Ustadz, masih mumorak keneng, masih banyak waktu, itunya hura-huranya. Tidak begitu. Nah, kita sudah siap belum dijemput oleh malaikat Jibril? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ingat tadinya itu. Jadi kita tidak semau gue hirup kayak gitu kan? Jadi ada Ada cermin gitu. Nah, bagaimana untuk persiapannya menghadapi malaikat maut? Kata Allah, wa tazawwadu fa innal khayra dzalik taqwa. Dan berbekalah kamu, dan sesungguhnya bekal yang baik adalah takwa. Salah satunya pengajian kita ini. Kita sedang takwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ustadz. Insya Allah akan menjadi cerminan, akan menjadi pahala untuk kita semuanya. Insya Allah kita dapat mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya pengumuman tentang kegiatan kerohanian. Ya, insya Allah ya, kita akan tetap berlangsung pengajian 2 bulanan ini ya, sampai umur kita memisahkan kita barangkali ya. Mudah-mudahan gitu doanya. Dan untuk selanjutnya barangkali seperti biasa pengajian 2 bulanan ini kan dilaksanakan siapa yang mau ngambil itu ya, tempatnya di mana, rumahnya di mana, siapa yang mau ngambil. Hanya kami memikirkan ke depannya itu, jadi bukan hanya dilihat dari makanannya atau jamuannya. Jadi yang mau mengambil ini silahkan. Yang penting adalah silaturahmi dan tolabul ilminya. Jadi boleh hanya umpamanya menyiapkan makanan ringan saja, ngopi-ngopi saja umpamanya. Jadi jangan terlalu memikirkan, wah ini harus jamuannya yang seperti ini mewah. Itu tidak usah ya, tidak perlu seperti itu. Yang penting mau ketempatan ya, yang awalnya memang pokoknya yaitu kita silaturahmi dan tolabul ilminya, mendekatkan persaudaraan kita yang sudah kita bina, yang sudah alhamdulillah berjalan sudah 12 kali putaran barangkali Ustaz ya, alhamdulillah. Nah, jadi sekali lagi untuk nanti pengajian ke depan itu adalah di bulan November.
nanti konfirmasi saja ya kepada saya ataupun Bu Hajah Bardah, nanti di rumah siapa yang mau mengambil gilirannya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi pikiran kita atau mindset kita rubah. Jadi jangan terlalu memikirkan ke hal-hal jamuannya yang terutama kecuali memang ada niat tersendiri, umpamanya ada niat tersendiri seperti Bu Hajah Diana, yaitu bisa dibedakan. Tapi kalau pengajian tetap kita berjalan 2 bulan sekali ya, dengan catatan mau menyediakan makanan ringan saja boleh, mau ngopi-ngopi saja boleh. Ya, itu barangkali ya Pak Agus. Dan barangkali ada yang ulang tahun nih di bulan-bulan sekarang, bulan November nanti ya, itu yang digabung silakan. Seperti yang kemarin ada yang ambil 3 orang, ya 2 orang dipersilakan. Itu aja barangkali. Dan ada satu hal lagi barangkali ya, saya hampir lupa. Jadi kalau kemarin-kemarin kan itu kita membawa bantuan makanan. Nah untuk kedepannya hasil evaluasi kami seksi kerohanian dan juga pengurus alumni, yaitu diputuskan hasil rapat itu sekarang ini tidak usah membawa bantuan makanan, tapi diprioritaskan adalah untuk mengisi keropak keliling, keropak yang setiap pengajian itu dikeliling. Nah itu fungsinya untuk apa? Ya itu tadi ya, untuk menambah apabila ada yang mau mengambil, itu kan biasanya ada subsidinya dari kas pengajian. Jadi sekali lagi untuk kedepannya yang mau mengambil pengajian 2 bulanan dipersilakan konfirmasi dengan catatan tidak terlalu memikirkan kepada hal-hal jamuannya. Itu aja barangkali ya. Ditambahan nanti ada dari ketua. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kepengurusan alumni ada beberapa pengumuman. Mohon perhatiannya. Silakan sambil makan, nggak apa-apa sekarang. Baik, untuk pengurus kita sudah ada pertemuan. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita jalankan juga. Ya. Kemarin di grup kita minta bantuannya untuk pembuatan logo, ya. Dan logo untuk alumni ini sudah didapat, ya sudah ada. Sudah diputuskan. Nah dari logo ini nanti kita kedepannya akan membuatkan kaos, mug atau enggak souvenir lah. Ya siapa tahu rekan-rekan ada yang berminat. Gitu. Karena kita juga sebagai pengurus kita harus mencari dana ya untuk menjalankan organisasi ini. Ya. Nah yang kedua adalah kita pembahasan mengenai diingatkan juga, yang kedua adalah masalah touring ya. Touring rencananya adalah tanggal 21 dan 22 Oktober ke Citepus ya Pak Yudi ya. Celetuh. Bagi rekan-rekan yang mau berminat gabung silakan ya daftar. Kemudian untuk Desember kita sudah kirimkan informasi untuk Desember awal. Kita rencananya adalah reuni dan pelepasan yang tertunda. Kita sudah umumkan, kita bagikan kolas-kolas untuk segera mendaftarkan. Ya. Karena kemarin saya kalau nggak salah November itu batas waktunya. Kita sudah hubungi kepala sekolah ya lewat dini. Ya. Jadi kita nggak main-main, kita benar-benar mengadakan acara ini. Ya. Pendaftarannya juga berapa? 150 kalau nggak salah. Jadi tolong dibantu untuk kelas-kelasnya untuk aktif ya, masing-masing kelas untuk daftar, kemudian nanti untuk transfernya ke Bu Eti ya. Kelasnya untuk yang fisik itu apa ya? Udah ada ya?
Ya, ada semuanya. Ya. Ada fisik, ada bio 1, bio 2 sama sos. Ya, silakan. Ya, tolong diinformasikan. Baik, dari rekan-rekan mungkin ada masukan untuk kegiatan kita. Oke, VTN 150 itu rencananya adalah untuk penggunaan tempat SMA 5 kita mungkin pakai untuk di gedungnya ya, tidak di tempat tengahnya karena panas. Kedua adalah untuk piagam, bukan piagam, apa sih? Plakat. Ya, kelulusan. Sama makan siang dan bibrik. Ya. Kalau misalnya masih ada kita buatkan seperti itu. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. 150 itu hitungannya kira-kira seperti itu. Ya. Ada lagi? Oh ya, memang untuk ini belum disampaikan ya, di grup WA grup untuk uang sumbangan ya. Kita berencana untuk memohon bantuannya dari rekan-rekan alumni, yaitu sebesar 5.000 per bulan atau enggak 60.000 per tahun. Itu untuk sumbangan wajib ya, sumbangan wajib. Kemudian ada sumbangan sukarela, silakan ya, berapa, misalkan 60.000 untuk sumbangan wajib, 40.000 deh tambahan untuk sukarela, jadi 100.000 nih setahun ya. Itu untuk sumbangan sukarela dan sumbangan wajib dari alumni ya, setiap tahun. Nah, cara pembayarannya adalah silahkan bisa ditransfer langsung 60.000 atau per bulan, silahkan ya. Lebih enaknya gimana? Per 3 bulan atau apa? Nah, penggunaannya adalah ini dana untuk kegiatan alumni, kemudian untuk dana duka apabila ada yang meninggal. Dana duka ini hanya untuk alumni istri ya, alumni istri dan anak ya, yang meninggalnya ya. Jadi yang meninggalnya nanti misalnya dari alumni istri atau enggak anak ya, uang duka ya. Iya, suami atau istri dari anggota dan anak ya. Itu nanti kita bagikan berapa. Kemudian bantuan yang sakit ya, bantuan yang sakit kita juga ada ya. Nah, itu kita akan laksanakan secepatnya ya, kita umumkan, mohon bantuannya, dan ini pasti dananya kembali lagi kepada kita juga. Karena saya untuk kegiatan dana dari kegiatan sumbangan pengajian ini kita tidak akan pakai dari situ ya, jadi terpisah ya. Baik, ada lagi mungkin rekan-rekan yang mau ditanyakan untuk acara Desember? Kita sih udah cantumkan tanggal 9 Desember hari Sabtu ya, rencananya tanggal 9 Desember. Makanya mohon bantuannya dari Komnas untuk mengingatkan kembali ya, mengingatkan kembali ke peserta, kalau bisa lebih. Lulusan kita berapa sih? 200 ada orang? 300 orang ya, setidaknya 200-150 lah ya, ikutan ya. Oke, ada lagi? Oke,
Kemudian base camp kita adalah di tray ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nanti kita bisa kumpul di tray. KRE. Sini. Kalau yang di Jakarta mungkin di sini. Kalau Jakarta di sini. Base camp. Kafe baru. Kafe baru. Bikin kafe nanti di sini. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya? Iya, bot di tengah bot. Apa? Oke, tugas Sekorlas adalah membantu menjelaskan kepada teman-teman sekelasnya. Grup satu kelas masing-masing ada. Kasihan amat deh. Harusnya ada loh. Udah ada. Nah, intinya sih ini aja penjelasan bahwa ini kita akan mengadakan yang kecil dan pelepasan yang tidak. Nggak ada. Tahu berapa? Kita nggak ada pelepasan. Ya karena kalau ditolak karena kita minta di grup tidak dikasih harus ada di sekolahan. Ya udah nggak mau. Jadi intinya gini aja ke Komnas kan ada yang nggak dipilih ya. Komnas itu tolong di grupnya terus dijelaskan bahwa kita akan mengadakan acara pelepasan. Acara pelepasan yang terjaga ya. Biayanya 150.000 itu untuk makan siang, snack, sama ya untuk inilah. Allah
ya. Wah, mantap. Mantap. Beri video ya. Bisa deketnya. Dia suka malu-malu. Darmawan ya. Sambil persiapan. Ayo silakan yang selesai. Kita mau salam dulu. Untuk wudhunya ada di luar ya. Yang mau azan, nanti mau ambil wudhu di pojokan ada 3 keran. Topik, Ya, ada 3 keran untuk ambil wudhu di luar. Lahir batin Iwan. Amin sami. Yang tidak sholat bisa langsung makan. Yang tidak sholat bisa langsung makan. Foto dulu. Dipoto dulu kan? Foto bersama dulu ya. Ambil wudhu ada di luar sebelah kanan ya. Pak Ketua nggak foto bersama? Foto bersama dulu. Bersama dulu. Boleh. Foto bersama dulu. Sini aja, sini. Sini. Sini aja. Sini aja di atas bisa duduk terus Ya. duduk.